Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara sekalian, kuliah kita kali ini mengenai topik Islam dan kebangsaan. Dalam kuliah ini saya akan membagi 3 bagian kuliah kita. Yang pertama membincang mengenai paradigma atau manhaj, bagaimana para ulama, para cendekiawan muslim, para intelektual, wabil khusus para fuqaha fikih siyasah di dalam melihat dan memandang masalah politik dan kenegaraan. Itu bagian pertama. Bagian kedua, kita akan membicarakan mengenai bagaimana Islam melihat konsep nation state atau negara bangsa. Bagian ketiga, kita akan membahas mengenai bagaimana pandangan dan hubungan antara Islam dengan Pancasila. Kita mulai bahasan pertama tentang yang saya sebut sebagai paradigma atau manhaj itu. Mayoritas ulama di dunia Islam, termasuk jumhur ulama di Indonesia, memandang bahwa masalah politik atau sistem politik, nizam siasi, itu dengan cara yang lebih proporsional. Bahwa masalah politik adalah masalah agama yang bersifat cabang atau furuk, bukan masalah pokok, jadi bukan masalah usul. Sehingga masalah politik dan kenegaraan merupakan bahasan ilmu fikih, bukan ilmu kalam, bukan masuk dalam ranah akidah. Soal politik dan kenegaraan dengan demikian tidak menyebabkan seseorang berubah statusnya dari muslim menjadi kafir atau murtad. Tidak. Sehingga para ulama tidak memandang masalah politik itu dengan cara yang dogmatis. Dia lebih rasional dengan pendekatan atau metode istimbati, ya, dengan perangkat penggalian hukum agama yang analitis, metodologis, berdasarkan perspektif hukum fikih. Maka masalah politik dan kenegaraan dikategorikan sebagai wilayah ijtihadiyah, yaitu wilayah pemikiran para ulama, sehingga tidak dipandang sebagai kebenaran yang absolut, tidak absolut sifatnya. Itulah mengapa sistem politik di dunia Islam itu lentur, tidak tunggal dan tidak seragam. Sistem politik saat ini ya di masing-masing negara itu disesuaikan dengan ijtihad para ulama di negara tersebut. Sebagai contoh misalnya para ulama di Indonesia, ya, memandang sistem pemerintahan apapun, bentuknya apapun, itu tidak menjadi masalah asal memenuhi prinsip dan tujuan pemerintah berdasarkan teori fiqh siyasah atau fikih siyasah. Teori ini yang menjadi acuan. Oleh karenanya, ulama Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, MUI, dan ulama ormas Islam yang lain juga menjadikan parameter fiqh siyasah ini untuk menetapkan apakah sebuah negara telah memenuhi koridor syar'i atau belum. Jadi parameter yang dipakai, ya, sebagaimana ditetapkan oleh para ulama, apakah negara itu memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi khirasatud dini atau belum, kemampuan memelihara agama. Sejauh sebuah negara bisa menjamin terlaksananya ajaran agama, baik soal peribadatan, pendidikan, dakwah,
dan memberikan keamanan bagi aktivitas keagamaan, peribadatan, maka negara itu sudah dinilai dan diposisikan sebagai negara syar'i. Itu yang pertama. Yang kedua, parameter kemampuan mengelola kepentingan kemaslahatan rakyat. Siasatud dunia. Jika sebuah pemerintahan mampu menjalankan kewajiban terhadap rakyatnya, semisal memberikan perlindungan, keamanan, bisa menjaga dari kerusakan, dan bisa mewujudkan kemaslahatan umum, masalihur ra'iyah, juga bisa menegakkan keadilan dan sanggup mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya, ya, lahir batin dunia akhirat, maka dia sudah masuk dalam kategori syar'i. Sebenarnya para ulama sejak zaman abad pertengahan itu telah bersepakat bahwa dalam hal politik dan kenegaraan, kewajiban umat Islam itu hanyalah mengangkat kepemimpinan politik, yaitu mendirikan negara dan memilih pemimpin, nasbul imamah. Jadi yang wajib adalah mengangkat kepemimpinan, nasbul imamah. Mengacu kepada 3 ulama besar fiqhus siyasah, Imam Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, dan Imam Al-Ghazali, ya, beliau mengatakan bahwa mengangkat kepala negara atau nasbul imam dan membentuk pemerintahan atau aqdul imamah itu hukumnya wajib kifayah. Wajib bagi umat Islam, ini fardu kifayah. Atas dasar apa? Atas dasar ijma, khususnya ijma sahabah. Jadi acuannya adalah ijma sahabah. Memang ada pula yang mendasarkan hukum nasbul imam dan aqdul imamah itu kepada ayat Quran tentang konsep surah dan ulil amri. Ya. Ada juga yang mengacu kepada hadis, ya, kepada hadis yang cukup masyhur, yang ya kadang-kadang juga dimaknai secara berbeda, yaitu hadis yang kurang lebih maknanya begini: barang siapa meninggalkan dunia dan dia tidak terikat dengan satu baiat, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Ini menjadi dalil atau acuan Imam Al-Mawardi di dalam menetapkan wajibnya nasbul imamah. Berbeda dengan misalnya Hizbut Tahrir yang menjadikan dalil ini sebagai dasar wajibnya mendirikan khilafah. Jadi ada perbedaan pemaknaan di sini. Baiat, ya, baiat itu kepada siapa? Kalau Al-Mawardi, ya, kepada pemimpin, bisa sultan, bisa malik, bisa wali, bisa presiden, rois, imam, dan sebagainya. Tidak harus khalifah. Nah, Imam Al-Mawardi menjelaskan lebih jauh, juga Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali juga, ya, tujuan nasbul imamah adalah antara lain, pertama, untuk mencegah madarat atau kekacauan, baik berupa fitnah, perang saudara, atau chaos, ya, kekacauan. Dan yang kedua, adanya kepemimpinan politik atau pemerintahan merupakan prasyarat terlaksana kewajiban agama, yakni terjaganya keamanan, sehingga rakyat bisa menjalankan
kewajiban agama, ibadah-ibadah agama dengan tanpa gangguan. Dan yang ketiga, tujuannya adalah agar hukum syariat itu bisa terlaksana. Karena ada banyak aspek yang penegakannya itu memerlukan peran imam, peran wali, peran ulil amri, juga dalam hal penegakan keadilan. Jadi pemerintahlah yang memutus satu perkara, baik melalui qadhi atau melalui otoritas hakim. Nah, para ulama dan kaum intelektual Islam kontemporer juga bersepakat dengan ini, ya, dan menambahkan beberapa prinsip saja terkait dengan negara dan penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam yang mengacu kepada Quran dan Sunnah, antara lain tentang prinsip musyawarah atau syuro, prinsip keadilan, ya, al-adalah, kebebasan, al-hurriyah, persamaan, al-musawah, dan pertanggungjawaban pemimpin, ya, atas berbagai kebijakan yang diambilnya. Jadi al-mas'uliyah, mas'uliyatur riasah. Saudara-saudara sekalian, memang dalam masalah kenegaraan dan pemerintahan ini ada juga pendapat para ulama yang berbeda, baik terkait dengan syarat-syarat pemimpin, cara pengangkatan pemimpin, ketaatan rakyat pada pemimpin, bentuk negara kayak apa, konstitusinya bagaimana, hukum negaranya apa, apakah boleh dalam satu kurun waktu tertentu ada pemerintahan lebih dari satu, dan lain-lain. Ini bahasan-bahasan fikih siasah yang sering terjadi perbedaan pendapat. Namun di tengah perbedaan pendapat itu, ya, yang tampak nyata bahwa argumen atau acuan dalil fatwa-fatwa fikih yang dikeluarkan oleh para ulama adalah prinsip kemaslahatan, ya, prinsip kemaslahatan. Keragaman pendapat atau perbedaan atau ikhtilafat di kalangan para ulama di dunia Islam tampak nyata, misalnya dalam hal bentuk negara. Kita bisa lihat ada yang berbentuk mamlakah atau kerajaan. Saudi Arabia itu mamlakah, raja. Ada yang sultanah, misalnya Oman itu sultanah, kesultanan Oman. Ada emirat, ya, keamiran, itu Emirat Arab misalnya. Dan sebagian besar memang jumhuriyah, republik, ya. Hampir sebagian besar anggota negara-negara OKI itu berbentuk jumhuriyah atau republik. Nah, ini menunjukkan bahwa ada keragaman ijtihad, ya, dalam kaitannya dengan bentuk negara. Hal ini juga dapat kita lihat terkait dengan bagaimana menempatkan Islam dalam sistem negara yang itu diatur dalam konstitusi negara masing-masing. Hal ini sangat wajar sebab, ya, Quran sendiri hanya memandatkan satu konsep yang umum. Jadi suatu konsep yang umum saja, yakni syura dan ulil amri, tanpa ada penjelasan detail operasionalnya, sehingga perbedaan-perbedaan ini menjadi wajar adanya. Kalau kita lihat untuk saat ini setidaknya terdapat 4 tipe, ya, negara-negara Muslim menurut pengakuan terhadap konstitusinya. Posisi agama itu ada di mana? Yang pertama, ini jenis yang pertama, negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara Islam, seperti Saudi Arabia, Iran, Afghanistan, Pakistan, Bahrain, Oman, Brunei, Maladewa, Mauritania, dan Yaman. Jadi dalam konstitusinya
Islam disebut sebagai negara bentuknya adalah negara Islam. Yang kedua, negara-negara yang menyatakan Islam sebagai agama resmi negara, yaitu Mesir, Bangladesh, dan Malaysia. Ya. Tidak menyebut diri negara Islam, tetapi Islam adalah negara resmi negara. Ini bentuk kedua. Bentuk ketiga, negara-negara yang tidak memiliki penegasan konstitusi tentang agama negara. Jadi tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan mengenai posisi agama itu sebagai apa, sebagai agama negara atau tidak. Nah, ini contohnya ya Indonesia, Syria, Uzbekistan itu salah satu yang menganut model ini. Dan yang jenis keempat adalah negara-negara yang bahkan ini negara Muslim gitu, tapi menyatakan dirinya sebagai negara sekuler, seperti Turki, Senegal, dan Azerbaijan. Negara Muslim, tetapi di dalam konstitusinya dinyatakan sebagai negara sekuler. Ya. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya ya, kok bisa berbeda-beda begini? Nah, ini masalahnya. Quran sendiri tidak menjelaskan masalah kenegaraan secara jelas dan rinci. Jadi, sebagaimana tadi sedikit diulas, Quran hanya memuat petunjuk umum saja tentang prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan norma pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, kalau kita bolak-balik ya, hadis-hadis tentang sunnah Rasulullah juga tidak menyediakan penjelasan dan rincian tentang sistem negara dan bagaimana pelaksanaannya. Bahkan untuk hal-hal yang krusial ya, yang penting di dalam bahasan politik, seperti suksesi kekuasaan, itu juga tidak diatur. Sehingga kita lihat dalam sejarah Islam, suksesi kekuasaan setelah Rasulullah wafat itu tidak diatur. Rasulullah tidak menentukan dengan pasti siapa yang menggantikan beliau. Rasul tidak menjelaskan secara jelas gitu pergantian jabatan kepemimpinannya itu bagaimana. Beliau tidak memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi pengganti beliau. Jadi tidak menunjuk orang, tidak menjelaskan tentang cara, dan tidak memberikan isyarat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pengganti gitu ya. Dan juga terkait dengan detail-detail bentuk dan sistem negara, termasuk kewenangan dan kekuasaan lainnya, itu tidak ada juga di dalam hadis. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebab kenapa para sahabat Nabi ya, zaman Khulafaur Rasyidin sekalipun itu mempraktekkan cara pengangkatan imam yang berbeda-beda. Ada yang pemilihan dengan sistem representasi kelompok. Ini pada era diangkatnya sahabat Abu Bakar. Kemudian ada model penunjukan. Sahabat Abu Bakar menunjuk sahabat Umar. Ada yang dalam bentuk ahlul halli wal aqdi, dibentuk tim musyawarah atau disebut sebagai ahlus syura. Ahlus syura. Ketika Umar digantikan oleh Sayyidina Utsman. Dan yang terakhir model pemilihan langsung, yaitu pembaiatan umum, di mana warga Muslim waktu itu menyatakan dukungannya kepada imamnya, yaitu Sayyidina Ali. Nah, para sahabat ya setelah Khulafaur Rasyidin, juga para tabi'in, penerusnya para tabi'in mempraktekkan konsep politik yang berbeda-beda juga. Ada yang khilafah, ya, mencoba meniru Khulafaur Rasyidin. Tapi ada yang kemudian
berubah menjadi imperium, menjadi kerajaan. Dan ada juga yang kepemimpinan kecil, kepemimpinan politik di pengasingan, misalnya ini kaum Khawarij, mereka punya negara di pengasingan dan punya pemimpin politik, kepala negaranya. Dan imamah, ya ini kaum Syiah, ya, memakai sistem imamah. Nah, umat Islam pada era selanjutnya lebih banyak mengarah kepada model kerajaan, ya, mamlakah, ya. Mamlakah atau sultanah, kesultanan. Ini hampir-hampir sama lah ya, mamlakah dan sultanah. Juga keamiran atau imarat yang lebih kecil, dan bentuk negara jumhuriyah atau negara republik. Nah, apakah ini mempunyai makna? Oh ya, mempunyai makna, mempunyai hikmah, dan mempunyai tujuan. Jadi Allah membiarkan masalah politik ini tidak diatur detail dalam Quran maupun Sunnah maupun hadis. Ya, pernyataan Nabi kan wahyu, jadi atas petunjuk Allah. Allah ya tidak memberikan penjelasan yang detail tentang masalah ini. Nah, menurut seorang intelektual yang cukup ternama ya di dunia Arab, ya, Muhammad Diyauddin Ar-Rais, itu mengatakan ini mengandung hikmah, ya. Ada beberapa hikmah. Yang pertama, dengan tidak diaturnya secara detail, itu ada kewenangan luas bagi umat Islam untuk menentukan format dan detail-detail sistem pemerintahan Islam. Dengan demikian, terbuka ruang kepada para ulama untuk berijtihad dan memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat umat Islam. Yang kedua, terbukanya lapangan ijtihad yang luas bagi para ulama untuk menjawab perkembangan ya, yang terus terjadi dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Karena makin lama Islam makin bergerak menjauhi Arab, ya, Jazirah Arabia, dengan konteks lokalnya masing-masing, dengan budaya dan kondisi alam yang jauh berbeda. Yang ketiga, umat Islam menjadi bisa menggunakan nalar dan pikirannya untuk menciptakan sendiri sistem politik dan kemasyarakatannya sesuai perubahan kebutuhan dan kemaslahatannya. Ini situasi terus berubah, oleh karenanya peran nalar dan pikiran umat Islam menjadi makin penting ya untuk terus mengadaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Saudara sekalian, ini bagian yang pertama. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, saudara sekalian. Terima kasih, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.